Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Zauki, NIM 60200120057. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa dasar-dasar dari bahasa Dart. Di sini saya masuk ke link dart.dev language. Untuk dasar-dasar yang akan saya jelaskan ke depannya, di sini ada beberapa yang dimulai dari hello world, variable, control flow statement, function, comments, dan lain-lain. Baik, langsung saja kita akan mulai dari hello world. Nah, untuk menjalankan program, masuk ke try it sini. Nah, pada program hello world, sintaks hello world yang pertama itu ada void main. Void main sendiri mungkin sama seperti bahasa pemrograman yang lainnya, yaitu fungsi utama yang akan dijalankan atau yang akan dieksekusi oleh program pada saat pertama kali. Kemudian di sini ada perintah print, yaitu perintah output, sama seperti cout pada bahasa C++. Nah, yang ingin di output atau yang ingin jadi kata yang akan ditampilkan yaitu kata hello world. Nah, pada saat di run, maka tampillah kata hello world. Untuk materi selanjutnya yaitu variabel. Variabel dalam bahasa Dart menggunakan kata kunci var atau tipe variabel var. Dan ada beberapa tipe variabel lain atau kata kunci variabel lain. Di sini ada beberapa contoh. Kita langsung copy saja. Kemudian paste di sini. Nah, untuk yang pertama ada variabel name, di mana di sini nama variabelnya yaitu name dan nilai dari name yaitu Voyager E. Variabel ini dideklarasikan dengan kata kunci var, kemudian diinisialisasi sesuai dengan nilai awalnya yang ditetapkan yaitu string. Jadi tipe datanya adalah tipe data string. Kemudian yang kedua ada variabel year. Nama variabelnya year dan nilainya 1977. Karena yang diinisialisasi nilai awalnya berupa integer, maka tipe data dari variabel ini merupakan integer. Jadi var ini untuk menentukan tipe datanya, dia melihat dari nilai awal yang ditetapkan. Dan itu sudah tidak bisa diubah. Untuk contoh jenis variabel yang bersifat dinamis atau tipe datanya bisa diubah, itu kita bisa menggunakan kata kunci objek. Nah, selanjutnya ada variabel antena diameter. Jadi nilainya 3,7. Karena nilai awalnya berupa float, maka tipe datanya float. Kemudian ada flyby object. Nah, di sini menggunakan kurung siku. Kita sudah tahu bahwa kurung siku itu array. Jadi variabel flyby object ini bernilaikan beberapa list atau array yang berisikan 4 string, yaitu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian ada variabel image. Variabel image ini diinisialisasikan dengan nilai map yang memiliki 2 kunci atau memiliki 2 nilai. Kunci yang pertama ada string text,
Kemudian kunci yang kedua berupa URL. Nah, kemudian bagaimana cara menampilkan variabel-variabel ini? Seperti pada materi Hello World tadi, kita menggunakan perintah print. Kemudian dalam kurung, untuk mengambil Voyager i atau variabel name, dan name, kita coba run. Maka tampil nilai dari variabel name. Kemudian kita panggil variabel year. Maka akan tampil nilai dari variabel year yaitu 1977. Begitupun seterusnya. Kita coba panggil variabel yang array ini, variabel play by object. Masukkan nama variabelnya fly by objects. Taran. Tampil nilai dari array-nya. Kemudian kita coba panggil variabel image. Karena variabel image memiliki dua nilai. Pertama kita coba panggil seperti biasa, run. Nah, maka akan muncul dua-duanya. Nah, jika kita panggil variabel image seperti ini, kita coba panggil nilai teks, variabel image untuk nilai teks. Jadi deklarasinya seperti ini. Kemudian kita coba run. Maka yang muncul hanya nilai dari teks, yaitu Saturnus. Nah, jika kita coba panggil URL, maka yang muncul nilai dari URL-nya. Oke. Selanjutnya yaitu control flow statement. Sebelumnya control flow statement sendiri merupakan sintaks-sintaks yang digunakan dalam sebuah bahasa pemrograman untuk memungkinkan mengatur alur pemrograman secara terstruktur. Seperti yang kita tahu, contoh-contoh control flow statement itu ada perulangan, percabangan, dan kontrol aliran flow. Nah, di sini sudah ada contoh dari looping dan selection untuk bahasa Dart sendiri. Kita langsung saja. Oh, tadi saya sudah copy. Nah, sini kita copy ke sini, try Dart-nya. Untuk yang pertama yaitu kita mencoba percabangan atau seleksi. Percabangan yang kita coba yaitu if else. Nah, di sini ada if dengan kondisi year lebih kecil atau sama dengan 2001, maka print 21st century.
Else if year lebih besar atau sama dengan 1901, maka print 20th century. Jadi, jika nilai year lebih besar atau sama dengan 2001, maka yang akan ditampilkan 21st century. Namun, jika nilai year lebih besar atau sama dengan 1901, maka akan ditampilkan 20th century. Oke. Karena di sini nilai year-nya 1977, jadi dia tidak kita coba run saja dulu ya. Run. Nah, yang tampil 20th century. Karena nilai year-nya tidak memenuhi kondisi yang pertama. 1977 tidak sama dengan atau tidak lebih besar dari 2001. Nilai year memenuhi kondisi yang kedua, yaitu year lebih besar atau sama dengan 1901. Maka yang ditampilkan 20th century. Kita coba ganti jadi 2002. Nah, 2002 sudah memenuhi kondisi yang pertama, maka yang akan tampil 21st century. Selanjutnya ada for atau looping, perulangan. Nah, di sini kita menggunakan kata kunci final atau final yang merujuk pada atau menunjukkan variabel objek ini. Jadi nantinya itu variabel objek akan melooping jadi final nanti akan melooping nilai dari flyby object dan akan dimasukkan ke dalam variabel objek. Namun variabel objek ini hanya bisa diinisialisasi sekali dan kemudian nilainya tidak bisa diubah selama iterasi berlangsung. Kita coba saja. Nah, seperti ini. Nilai dari flyby object di looping dan dimasukkan dalam variabel objek. Selanjutnya masih looping for. Di sini kita buat variabel baru yaitu variabel mon. Kemudian kita inisialisasi nilai awalnya yaitu sama dengan 1. Terus dengan kondisi mon lebih kecil atau sama dengan 12. Jadi selama nilai mon masih lebih kecil dari 12 atau sama dengan 12, maka mon akan terus bertambah atau diinkremen kita panggil mon run. Sini akan muncul angka 1 sampai 12. Terus selanjutnya untuk while kita coba tampilkan. Jadi di sini jika nilai year lebih kecil dari 2005, maka year akan diinkremen atau terus dieksekusi atau terus di looping hingga nilainya false atau
berhenti di 2004 ya. Kita coba run. Nah, berhenti di 2005 karena kondisinya masih true. Kenapa tidak sampai 2006? Karena sudah kondisi false. Oke. Selanjutnya ada function. Jadi function sendiri di sini merupakan konten single statement. Jadi langsung saja kita copy sintaks dari function yang tersedia. Tadi saya sudah copy. Nah, di sini ada contoh function yang dimana sintaks ini implementasi dari deret Fibonacci. Jadi di sini kita ada function Fibonacci pada urutan ke n. Jadi function ini digunakan untuk menghitung deret Fibonacci. Jika kita ingin mengetahui deret Fibonacci pada urutan keberapa. Nah, di urutan tersebut kita parameterkan dengan n yang akan merepresentasikan urutan bilangan dalam Fibonacci yang ingin dihitung. Di sini ada percabangan. If n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, return n. Di sini if akan mengecek apakah nilai parameter yang masukkan n sama dengan 0 atau 1. Nah, jika true, maka fungsi akan langsung mengembalikan nilai n itu sendiri. Kemudian nilai ini menjadi kondisi terminasi dari rekursi. Karena bilangan Fibonacci untuk urutan 0 dan 1 adalah 0 dan 1. Kemudian di sini ada return Fibonacci n kurang 1 plus Fibonacci n kurang 2. Ini merupakan rumus dari Fibonacci sendiri. Statement return di sini yang akan dijalankan jika kondisi pada statement if tadi bernilai false, di mana akan mengembalikan hasil penjumlahan dari dua panggilan fungsi Fibonacci dengan parameter berbeda, yaitu n kurang 1 dan n kurang 2. Hal ini dilakukan untuk menghitung bilangan Fibonacci pada urutan ke n. Nah, di sini ada var result sama dengan Fibonacci. Nah, di sini nilai n mau kita isi dengan apa? Misal, kita ingin mengetahui deret Fibonacci pada urutan ke-15, contoh. Kita print result, kemudian run. Nah, nilai pada deret Fibonacci, nilai pada urutan yang ke-15 yaitu bernilai 610. Sekian. Selanjutnya ada komen. Komen sendiri atau komentar sama di bahasa DAR, sama seperti di bahasa pemrograman lainnya. Komen biasanya digunakan untuk sebagai catatan atau penanda, karena komen ini tidak akan dieksekusi oleh program. Penggunaan komen sendiri bisa kita lakukan dengan cara memblok baris yang ingin kita sembunyikan atau
baris yang tidak ingin dieksekusi dengan di blok, kemudian di kontrol slash seperti itu. Biasanya komen digunakan sebagai catatan seperti ini, misal varname Voyager. Contoh variabel string dengan tipe data string. Kemudian contoh variabel dengan tipe data integer. Penggunaan komen seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu tentang import. Import sendiri merupakan perintah dalam bahasa Dart untuk mengakses program lain di luar dari program yang sementara kita buat. Contohnya, nah di sini ada 3 contoh. Yang pertama itu mengimport library dari bawaan bahasa Dart. Nah di sini ada library Dartmath dengan perintah import, ya berarti kita ingin mengakses library Dartmath ini. Library Dartmath sendiri merupakan library pengoperasian matematika yang ada dalam bahasa Dart. Library ini berisi kelas-kelas yang digunakan untuk melakukan operasi matematika seperti perhitungan trigonometri, bilangan acak, dan sebagainya. Yang kedua ada mengimport library eksternal, library di luar dari library yang bukan bawaan. Biasanya pada umumnya digunakan untuk menulis unit test pada aplikasi Dart. Nah, di sini pada contoh import package test/test.dart. Jadi dia di sini mengimport library test. Yang ketiga, importing files. Importing files mungkin sudah sering digunakan juga di bahasa pemrograman lain, yaitu bagaimana kita mengakses file program lain di luar dari file program yang sedang kita jalankan. Jadi misal kita ingin mengakses file program yang di luar dari pad kita. Nah ini contoh programnya, import pad to my other file.dart. Ini sekedar contoh. Oke, selanjutnya yaitu materi kelas. Kelas sendiri merupakan kode program yang membungkus, di dalamnya membungkus properti, atribut, konstruktor, metode, dan lain-lain. Nah, dalam sintaks ini, dalam contoh sintaksnya, di sini ada kelas spacecraft. Kelas spacecraft di sini sintaks yang mendefinisikan sebuah kelas dengan nama spacecraft, di mana sintaksnya itu dimulai dengan namanya, kemudian dibungkus dengan kurung kurawal. Oke, langsung saja kita copy ke dalam sini. Nah, di sini kelas spacecraft memiliki 2 properti atau atribut.
String name dan datetime launch date ini merupakan sintaks yang mendefinisikan dua properti atau atribut dari kelas Spacecraft itu sendiri. Yang pertama ada string name, yaitu dengan properti dengan nama name dengan tipe data string, dan yang kedua ada launch date dengan tipe data datetime. Kelas Spacecraft sendiri juga di sini memiliki sebuah konstruktor dan metode. Nah, di sini ada konstruktornya. Kemudian di sini ada metodenya. Untuk memanggil kelas sendiri, kita perlu membuat objek, atau objek di sini memasukkan sebuah kelas ke dalam satu variabel, yang nantinya variabel itu jika dipanggil maka akan menampilkan hasil dari isi dari kelas ini. Nah, langsung saja kita buat. Kita masukkan dalam void main. Kita buat variabel baru. Saya buat variabel dengan nama saya. Kemudian kita panggil nama kelasnya Spacecraft. Lalu kita isi dengan properti yang ada pada kelas Spacecraft. Nah, yang pertama tadi ada string name. Saya isi name dengan nama saya. Kemudian koma. Yang kedua ada datetime. Di sini saya menggunakan tipe datanya. Lalu value-nya saya masukkan tanggal lahir saya. Kemudian kita panggil variabel rifki untuk menampilkan isi dari spacecraft. Jika ingin menampilkan salah satunya, maka seperti ini. Nama variabelnya dot isinya. Nah, di sini kita pilih name. Lalu kita run. Kita run. Maka akan tampil isi dari name, yaitu Zouki. Jika kita panggil launch year-nya atau launch date-nya, maka akan tampil launch date-nya. Nah, mengapa ini 0? Karena kita tidak inisialisasikan nilainya, maka nilai yang muncul merupakan ketetapan awal, yaitu 0. Oke, seperti itu materi kelas. Oke, selanjutnya ada enums. Enums atau enum adalah cara menghitung satu set nilai atau instance yang telah ditentukan sebelumnya dengan cara yang memastikan bahwa tidak ada instance lain dari jenis itu. Nah, di sini ada contoh sederhana dari enum yang mendefinisikan daftar sederhana dari jenis planet yang telah ditentukan sebelumnya. Enum sendiri mirip-mirip seperti array, cuman yang membedakan nilai yang tersimpan dalam array itu dapat berupa nilai apapun yang sesuai dengan jenis data yang digunakan. Sedangkan nilai yang tersimpan dalam enum adalah nilai yang konstan, nilai yang bersifat konstan yang sudah ditentukan sebelumnya dan harus bertipe sama. Nah, di sini ada contoh deklarasi enum.
yang ditingkatkan dari kelas yang mendeskripsikan planet. Nah, di sini ada enum atau kelas yang mendeskripsikan planet dengan sekumpulan contoh konstanta yang ditentukan, yaitu di sini menggunakan planet-planet dari tata surya kita. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada inheritance. Inheritance atau biasa juga disebut dengan turunan merupakan teori turunan kelas. Nah, di sini ada contoh kelas dengan nama orbiter merupakan turunan dari kelas spacecraft. Jadi atribut atau properti yang ada pada spacecraft diturunkan ke kelas orbiter. Nah, perintah yang digunakan yaitu extends. Namun pada kelas orbiter ditambahkan properti baru yaitu double altitude. Nah, untuk pengaplikasiannya saya copy. Kemudian di sini kita panggil kelas orbiter. Sama seperti yang tadi, di sini name kita isi nama saya, kemudian launch date kita saya isi tanggal lahir saya. Nah, di sini ada tambahan yaitu altitude dengan tipe data double. Saya masukkan bilangan desimal 3,5. Kemudian di sini saya panggil. Kemudian saya run. Maaf. Pertama saya panggil name. Maka akan muncul Zauki, nama saya. Zauki. Jika saya panggil launch date, maka akan muncul tanggal dari date time. Selanjutnya jika saya panggil altitude, maka akan muncul bilangan dari 3,5. Seperti itu. Oke, mixin ini cara kembali menggunakan kode dalam beberapa hierarki kelas. Jadi mixin biasanya digunakan di sebuah kelas yang isinya ingin digunakan kembali pada kelas lain. Nah, di sini ada contohnya. Isi dari kelas pilot ingin dimasukkan ke kelas pilot craft. Nah, di sini menggunakan perintah mixin dan keyword with. Untuk contoh dari program mixin, sini saya ada contoh program mixin. Pada program ini, pertama-tama kita definisikan dua mixin, yaitu mixin flying dan mixin swimmer, yang masing-masing memiliki metode fly dan swim.
fly, dan swim. Nah, selanjutnya kita mendefinisikan sebuah kelas kosong, yaitu kelas hewan, yang akan digunakan sebagai superkelas dari kelas burung dan ikan. Di sini ada kelas burung dan ikan. Di dalam kelas burung kita menggunakan keyword with untuk menerapkan mixing flying, sehingga kelas burung memiliki metode dari fly. Dan di dalam kelas ikan juga menggunakan keyword with untuk menerapkan mixing swimmer, sehingga kelas ikan memiliki metode swim. Di dalam kelas bebek, kita menggunakan keyword with untuk menerapkan kedua mixing, yaitu flying dan swimmer, sehingga kelas bebek memiliki metode dari keduanya, yaitu fly dan swim. Kemudian di fungsi main atau void main ini kita membuat 3 objek, yaitu burung, my burung yang merupakan objek dari kelas burung, my ikan yang merupakan objek dari kelas ikan, kemudian my bebek yang merupakan objek dari kelas bebek. Nah, di sini jika kita memanggil metode fly dari objek my burung dan objek my bebek serta metode swim dari objek my ikan dan objek my bebek untuk menampilkan pesan bahwa objek tersebut dapat terbang ataupun berenang. Nah, di dalam contoh ini, mixing digunakan untuk menambahkan behavior atau metode ke dalam kelas tanpa harus mewarisi dari superkelas. Selain itu, mixing dapat digunakan untuk membagikan behavior ke beberapa kelas yang tidak memiliki hubungan subkelas dan superkelas. Sekian. Selanjutnya ada interface dan abstract class. Interface sendiri hampir mirip dengan mixing. Cuman di sini dia menggunakan kata kunci implements. Jadi kelas mockSpaceship mengimplementasikan isi dari class spacecraft. Kemudian untuk abstrak, di sini ada kelas abstrak yang digunakan untuk meluaskan atau mengimplementasi dengan kelas yang lebih konkret. Jika dicontohkan, di sini saya ada program contoh. Run. Jadi di sini pertama-tama kita mendefinisikan sebuah interface yang bernama hewan yang memiliki satu metode, yaitu makeZone. Kemudian kita mendefinisikan dua kelas, yaitu anjing dan kucing. Yang kedua kelas ini mengimplementasikan interface hewan dengan cara mendefinisikan ulang metode dari makeZone. Kemudian di dalam fungsi main, kita membuat dua objek, yaitu my anjing dan my kucing. Ia merupakan objek dari kelas anjing dan hewan secara berturut-turut. Jika kita memanggil metode makeZone dari objek my anjing dan my kucing untuk menampilkan suara anjing dan kucing. Jadi jika kita memanggil, sini ada sedikit error dari kelas hewan, maaf. Selanjutnya ada asynchron. Asynchron sendiri biasanya digunakan pada bahasa Dart ini
program akan dieksekusi dari baris paling awal sampai baris paling akhir. Nah, jika ada baris yang delay pengeksekusiannya, maka keyword async dan await ini yang digunakan untuk menghindari error dari delay tersebut. Nah, untuk contoh programnya di sini saya ada contoh program. Di sini pertama-tama kita membuat fungsi main sebagai asynchron function dengan menambahkan kata kunci async di depannya. Nah, di dalam fungsi main kita memanggil fungsi fetch data. Nah, ini fetch data dengan menambahkan kata kunci await. Di depannya. Hal ini membuat program menunggu hingga fungsi fetch data selesai dijalankan sebelum melanjutkan untuk mengeksekusi kode berikutnya. Jadi apabila ada satu kode atau satu baris kode yang delay untuk pengeksekusiannya, untuk menghindari error dari delay eksekusi tersebut, maka async dan await ini kita gunakan. Fungsi fetch data mengembalikan sebuah objek future yang akan menyelesaikan eksekusinya setelah 2 detik menggunakan fungsi dari future delay. Setelah fungsi fetch data selesai dijalankan, nilai yang dikembalikan akan ditampung di variabel data dan kemudian ditampilkan di layar. Nah, jika kita coba nge-run, nah, akan berlangsung fetching data. Jika fetching data selesai, baru data yang ditampung tadi akan memunculkan isinya. Selanjutnya ada exception. Exception atau pengecualian biasanya menggunakan keyword throw. Di exception ini kita menggunakan percabangan. Jadi di sini jika ingin menghindari error, kita menggunakan metode percabangan ini. Langsung saja kita coba programnya. Nah, di sini pertama-tama kita membuat fungsi main. Di dalam fungsi main, kita memanggil fungsi divide numbers dengan parameter 10 dan 0. 10 dan 0. Karena kita mencoba membagi bilangan dengan 0, maka akan terjadi error. Kita masukkan error ke dalam variabel E. Untuk menangani kesalahan tersebut, kita menggunakan blok try catch. Nah, jika kita mencoba menjalankan fungsi dari divide numbers tadi di dalam blok try, jika terjadi kesalahan saat menjalankan fungsi tersebut, maka program akan langsung keluar dari blok try dan kemudian masuk ke blok catch. Nah, di dalam blok catch ini kita menangkap kesalahan yang terjadi dan menampilkan pesan error ke layar menggunakan fungsi print. Jadi error pada program kita buat menjadi variabel. Nah, variabel ini jika terjadi error, maka error tersebut masuk ke dalam variabel yang nantinya akan dipanggil. Di sini jika kita run, error exception cannot divide by 0. Jadi yang ada pada keyword throw tadi
dia menampilkan cannot divide by zero. Seperti itu.